Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya analisis overlay. Yang pertama, kita cek terlebih dahulu apakah sudah diberi skor pada setiap peta yang sudah kita digitasi. Tanah, kita lihat. Oke, skor tanah sudah. Kemudian lereng, kita lihat sudah semuanya ya. Kemudian hujan. Oke, skor hujan juga sudah. Kalau sudah, maka kita bisa melakukan analisis overlay melalui menu Ultrabook, kemudian klik Analysis Tool, pilih Overlay, kemudian kita klik 2 kali Intersect. Oke, setelah itu kita masukkan saja peta-peta yang ingin kita overlay, yaitu hujan, kemudian tanah dan lereng ya, kemudian tanah. Oke, ini merupakan peta yang akan kita overlay. Kemudian kita pilih dulu tempat penyimpanannya. Oke, kita pilih tempat penyimpanan itu kan di sistem informasi geografis peta original di digitasi ya. Kemudian di sini kita pilih new folder lagi ya. Kita pilih new folder agar lebih rapi ya. Kita tuliskan overlay ya. Kemudian sini baru kita tulis namanya adalah overlay. Kita save ya, namanya overlay. Nanti sudah semuanya, tidak usah. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya ya. Ya, setelah selesai maka akan tampil overlay seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat atributnya. Nah, ini hasil dari overlay-nya, sehingga akan muncul hasil overlay seperti ini. Ya, ini sudah menyatu dia dengan jenis tanah, kemudian lereng dan hujan. Oke, maka yang lainnya sudah tidak kita gunakan lagi ya, karena tinggal satu ini saja. Baik, kemudian selanjutnya kita tambahkan kolom jumlah skor ya. Ini sudah skor tanah. Tadi ini jumlah skornya belum ada ya. Baik, kita tambah add field lagi. Kemudian kita ketik jumlah skor. Kita pilih long integer ya. Kemudian kita pilih 10. Klik OK. Nah, sudah tampil seperti ini. Kita fill calculate ya. Kita yes. Nah, jumlah apa saja yang akan kita tambahkan, yaitu skor hujan ditambah skor lereng ditambah skor tanah. Oke, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini akan menjumlahkan sendiri terkait dengan penjumlahan tadi antara lereng, hujan, dan tanah. Ini skornya. Kemudian kita juga bisa urutkan ya, dari terkecil hingga terbesar. Skor ini bisa kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini kan belum urut ya. Kita klik kanan, sort ascending. Jadi yang paling kecil adalah 55, kemudian yang paling terbesar adalah 205. Oke. Di sini langkah selanjutnya adalah kita akan membagi kelas kawasan lindung menjadi 5 kelas. Caranya, kita lihat angka tertinggi yaitu 205, kemudian angka terendah yaitu 55.
Kemudian akan kita bagi menjadi 5 kelas, berarti akan dibagi 5. Ya, kita munculkan kalkulator dulu. Kalkulator ya. Oke, kalkulator. Jadi 205 dikurangi 55 ya, sama dengan dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, maka hasilnya adalah 30. Berarti intervalnya adalah 30. Baik, jadi 30 intervalnya kita tambahkan 5. Kita tambahkan 55. Oke, jadi interval 30 kita tambahkan 55, hasilnya adalah 85. Nah, jadi yang akan dijadikan dasar yaitu jumlah skor ini ya. Jadi jumlah skor ini yang akan kita jadikan patokan atau jadi dasar. Oke, kita buat formulanya. Kita buat upfill terlebih dahulu dengan nama keterangan ya, keterangan gitu aja ya. Kemudian teks ininya 50, klik OK. Nah, di sini kita pilih select by attribute, kemudian karena yang kita jadikan dasar adalah jumlah skor, maka yang kita ambil adalah kolom yang jumlah skor. Kemudian kurang dari, kita formula ya, kita buatkan formulanya, kurang dari berapa tadi? Yaitu 85. Jadi patokannya adalah interval yang pertama adalah 85. Kita pilih di sini adalah 85, apply. Nah, di sini akan terselect sendiri. Kemudian kita klik kanan di sini di kolom keterangan. Kemudian pilih fill calculate. Yes. Nah, ini kita ganti dengan nama fungsi kawasan 5. Nah, fungsi kawasan 5. Jadi fungsi kawasan 5 ini menunjukkan skor terendah itu dimungkinkan tidak cocok untuk kawasan lindung. Ya, kita klik OK. Nah, di sini ya. Jadi maksud fungsi kawasan 5 ini fungsi kawasan yang tidak cocok untuk kawasan lindung. Sehingga semakin ke bawah nanti akan diketahui mana kawasan yang cocok untuk kawasan lindung. Kemudian kawasan berikutnya kita buat formula lagi ya, kita tambahkan 30 tadi ya. Setelah dibagi 5 kawasan kita tambah lagi berarti 115. Nah, kita buat formula. Jadi jumlah skor sama ya, kita mulai dari awal saja. Jumlah skor, jadi dasarnya adalah jumlah skor ini, kemudian lebih dari 85,01 supaya tidak sama dengan fungsi kawasan 5 yaitu 85, n jumlah skor kurang dari 115. Nah, tadi kan 115 ya. Kita klik 2 kali 115, pilih apply. Nah, akan terselect. Kemudian kita pilih fill calculate. Di sini fungsi kawasan 4. Kita ganti fungsi kawasan 4. Oke, ini ya, sudah. Kemudian kita hitung lagi. Ini kita jumlahkan. Kita tambah 30, 145. Berarti ini tinggal kita ganti saja. 115. Sini 145. Kita apply. Nah, di sini akan terselect. Kemudian di sini kita ganti fungsi kawasan 3. Oke. Ya, sudah. Kemudian ini kita jumlahkan lagi 30. Hasilnya 175, berarti di sini 145
di sini 175. Apply. Kita pilih fill calculate. Di sini fungsi kawasan 2. Oke, kemudian nah ini kita ini saja ya, karena ini sudah tinggal satu, kita tambah berapa? 30 lagi, hasilnya adalah 205. Ini bisa di copy paste saja ya, coba ya kita fungsi oke deh, ini saja pakai formula ya. Formula ini juga bisa di copy paste karena cuma sedikit ya. Jadi di sini kita tulis fungsi kawasan 1, kemudian kita copy paste di 4 ini. Tapi kalau ingin memakai formula juga lebih enak ya. 175,01. Ini kita buang saja karena tinggal yang lebih dari 175,01. Nah, ini hasilnya akan terselect. Kemudian kita fill calculate seperti biasa. Kemudian kita ganti angka 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sudah semua ya. Nah, ini sudah semua keterangannya. Klasifikasi sudah selesai. Kemudian dari sini kita dapat visualisasi ya. Kita klik 2 kali. Ya, kita ke simbologi. Kemudian pilih kategori, pilih keterangan. Oke. Ya. Nah, ini ya. Jadi sehingga menghasilkan sebaran-sebaran kelas seperti berikut ini. Nah, peta kita ini perlu kita rapikan ya, masih ada garis-garis yang tidak seharusnya ya. Dengan cara pilih data pada Art Toolbox, pilih data management tool, kemudian generalization, pilih dissolve 2 kali. Di sini kita pilih yang overlay ya. Yang akan kita rapikan adalah overlay. Kemudian kita beri nama kawasan ya, kawasan. Oke, kawasan lindung. Sip. Ya, sudah. Kemudian karena kita hanya mengambil yang keterangan saja ya, mengambil yang kolom yang ingin kita perlukan saja, berarti kelas yang lain itu tidak perlu karena hasil akhir yang kita perlukan, sehingga kalau kita lihat tinggal kolom kelas saja nantinya. Oke, kita pilih oke ya, kita tunggu hasilnya. Nah, ini ya, jadi akan muncul keterangan fungsi kawasan saja di sini. Ya, di sini hanya muncul satu saja yang kita perlukan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan luas atau kita ingin mengetahui luas. Kita add field lagi. Di sini kita beri nama luas karena tipenya ya, karena tipenya ini luas itu pasti ada angka di belakang koma ya. Kita pilih yang double. Nah, umpamanya ini precisionnya atau depannya ini 15, skalanya ini 2. Oke, kita pilih oke. Nah, ini ya. Bagaimana cara menampilkannya? Kita klik kanan pada luas. Calculate geometry. Yes. Ini area, cukup area saja. Kemudian ini sudah. Nah, ini kita ganti dengan hektar. Kita pilih oke. Yes. Nah, di sini akan muncul luasnya secara otomatis. Baik. Kemudian di sini kita bisa visualisasi properti, simbologi, kategori. Kemudian kita pilih luas. Nah, kita pilih luas bisa ya. Kemudian kita pilih keterangan juga bisa. Nah, oke. Nah ya. Kemudian
Kita bisa ganti warnanya dari hijau ke merah atau merah ke hijau, ya bisa. Oke, kita pilih oke. Seperti itu ya. Jadi dari sini sehingga kita dapat mengetahui sebaran-sebaran wilayah berdasarkan fungsinya. Jadi hutan lindung ini yang direkomendasikan yang mana? Nah, ini kita bisa tambahkan, kita kita overlay juga dengan peta adminnya ya. Tapi di sini nggak saya overlay, kalian bisa overlay sendiri ya. Nah, ini kita atur atau kita tampilkan labelnya. Nah, ini ya, jadi Kulon Progo, Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunung Kidul. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hutan lindung ini yang direkomendasikan seperti yang ada di Sleman ya, ada fungsi kawasan 1 dan 2 di sini ya. Kemudian ini juga ada di Kulon Progo, kemudian di Gunung Kidul ya. Kalau di Bantul ini cuma sedikit ya, relatif sedikit sebarannya dibandingkan dengan daerah yang lain. Namun kalau kota Jogja ya karena daerahnya kota jadi tidak mungkin menjadi kawasan lindung seperti itu. Oke, ini ya. Baik, sampai di sini untuk analisis fungsi lahan di wilayah Yogyakarta. Ya, video selanjutnya kita akan melakukan proses layouting. Sampai jumpa pada video berikutnya.